Asal-usul Kota Kudus, Jawa Tengah. Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar Amir Haji, yang artinya orang yang menguasai urusan para jamaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu di sana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shodiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shodiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shodiq mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 atau 1548 M. Semula diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama Kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama Masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah di sekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin. Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelis dan salah satu kota di Pulau Muria. Dahulu kota Kudus bernama Kota Tajuk, disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga kota Tajuk dengan membuat struktur atas menara Kudus yang berbentuk tajuk. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds, yang berarti Kudus. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk, hanya pelabuhan transit yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar, sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, Gus Jigang.
Gus berarti bagus, ji berarti mengaji, dan gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang, itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Kini, Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi, begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi, prasasti, pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebenarnya, banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa Menara Kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus, padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha, dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini, kejayaan dan kemakmuran kota Kudus karena perdagangan, terulang lagi karena industri, dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa terletak di jalur Pantura, atau AH2 Asian Highway 2, membuat kota Kudus ramai, dan maju. Bahkan Kudus adalah yang paling maju di Karesidenan Pati dan di Semenanjung Muria. Pendapatan per kapita Kudus juga yang tertinggi di Jawa Tengah, karena hasil industri yang besar, serta penduduk yang tidak terlalu banyak tetapi dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Asal-usul nama kota Kudus. Dahulu kota Kudus bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu. Dengan demikian kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang merupakan beragama Hindu. Jafar Shadiq, Sunan Kudus, tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk. Terbukti Jafar Shadiq, Sunan Kudus, menamai kota tersebut dengan nama kota Kudus berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Kudus bukan satu-satunya kabupaten yang menyandang nama Arab di tanah Jawa karena Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendala juga berasal dari bahasa Arab. Pada mulanya Sunan Kudus yang sedang mencari ilmu di Arab, tepatnya di Palestina, di kota Yerusalem menghadapi sebuah wabah, lalu ditugaskan pemimpin daerah itu untuk menghentikannya, dan berhasil memusnahkan wabah tersebut. Atas nama balas budi, pemimpin daerah itu memberi tanah kepada dia tetapi dia menolak.
Sunan Kudus lebih suka membina tanah di tanah Jawa, lalu pemimpin daerah itu memberi sebuah piagam batu sebagai tanda hadiah kepemilikan tanah. Setelah pulang ke Jawa, Sunan Kudus berdakwah di kota Tajuk, nama kota Kudus sebelum Islam, lalu berdakwah dan membangun masjid di sana. Kini masjid itu dikenal sebagai Masjid Menara Kudus dan piagam kepemilikan tanah itu ditempatkan di atas mihrab dan menandai berdirinya kota Kudus. Sebenarnya disebut Al-Quds, tetapi karena lidah orang Jawa cukup disebut Kudus saja.